Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan ayah bunda yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala bahwa pada saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kenyamanan, kedamaian, keberlimpahan, yang semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Marilah kita mentadabbur, mentilawah, Iqra Al-Quran, wahyu Allah, wahyu dari Allah maksud saya, dan ayat-ayat yang berhubungan dengan kita mengajak ataupun dakwah, dan kita mulai dari ibda' bin nafsi, diri kita sendiri, karena kalau sebelum kita mengajak kita harus sudah menjalani. Karena begitu kita mengajak, begitu kita ceramah, begitu kita berada di podium, itu sudah diperingatkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 44 itu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab fala taqilun, kan begitu ayatnya. Jadi mengapa kamu menyuruh orang lain ya mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab. Tidakkah kamu mengerti? Ini untuk orang yang mengajak. Jadi kalau mengajak itu memang mengajak kebaikan, ya itu harus berbuat kebaikan dulu, praktek dulu. Kalau mengajak belum praktek, itu namanya teori atau informasi. Maka Rasulullah itu ya praktek dulu. Mengajak, mengenal Allah, ma'rifatullah, ya kenal dulu ma'rifatullah Allah dulu di huwa, ya. Setelah mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan wahyu, baru menyampaikan. Nah, dan juga sudah mempraktekkan. Dan juga peringatan untuk kita sebagai, ya kita sebut saja penyampai dan lain sebagainya. Kalau tadi diperingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 44, kita juga diperingatkan dalam surat 61 ya, surat Shop itu ya. Di situ kan disebutkan ya ayat 2-nya ya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang telah beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Lantas ayat 3-nya kan kita kan diperingatkan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi itu adalah sesuatu yang besar yang dibenci Allah, dosa besar ya di sisi Allah. Kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, disinilah letaknya bahwa sebenarnya ya kita ya mengajak itu memang harus sudah istilahnya mengerjakan dulu. Kalau tidak mengerjakan sama saja kita kena ayat gitulah. Nah, Ikhwatin yang berbahagia, kita buka ya surat Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Rabb engkau bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan pelajaran hasanah yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusilah
jadilah ya. Jadi di sini biasanya diartikan berdebatlah. Kalau saya mengartikan berdiskusilah ya dengan mereka itu bila hiasan ya dengan cara-cara yang baik. Inna robbaka, sungguhnya Rob engkau, sungguhnya Tuhan engkau, huwa a'lamu, dia Allah itu ya lebih mengetahui, a'lamu ya. Jadi ini bentuknya superlatif, a'lamu lebih mengetahui, biman ya dengan orang dola ansabili yang sesat dari garis hukumnya. Jadi yang setelah kita diskusi itu kita tidak boleh merasa benar sendiri, karena yang mengetahui ya bahwa yang keliru, yang sesat itu hanya Allah sendiri. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia juga lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi dalam kita berdebat ataupun kalau saya pakai istilah diskusi aja itu ya, kita memang harus dengan cara yang baik ya. Serulah manusia berjalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan bantahlah atau diskusilah atau debatlah dengan mereka itu dengan cara yang baik. Tidak boleh dengan kekerasan ya, caci maki, tidak boleh. Sungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan lebih mengetahui orang-orang yang mendapat. Jadi yang sesat Allah yang lebih mengetahui, kita tidak boleh ya memberi nilai rapot orang lain, termasuk yang kita ajak diskusi ataupun yang kita ajak untuk kepada garis hukum Allah atau istilahnya sabili Rob itu tadi. Nah, maka ya di dalam surat 49 ayat 11 ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bi alqab bisal ismul fusuku ba'dal iman wa ma lam yatub faulaika humud dzalimun. Hai orang-orang yang telah beriman ya, janganlah kamu ya menjelekkan ya kaum yang lain ya, dari kaum yang lain. Jangan-jangan yang kamu jelekkan itu lebih baik darimu ya. Dan janganlah juga perempuan ya, wanita ya merendahkan yang lain, mengejek yang lain. Jangan-jangan yang diejek itu lebih baik dari wanita tadi ya, gitu. Jadi memang kita tidak boleh ya meremehkan orang lain. Kalau di sini kan ya, janganlah kamu mencari-cari keburukan dan janganlah kamu menggunjingkan satu sama lain ya. Kalau ini terjemahan yang beda ya. Jadi yang kembali di sini ya. Jadi kita tidak boleh istilahnya mengejek yang lain, karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik. Ya. Wala talmizu anfusakum ya. Wala tanabazu bi alqab ya. Jadi kita tidak boleh merendahkan diri kita sendiri ya. Kemudian kita juga tidak boleh dengan hati yang istilahnya qab ya. Karena apa? Kalau kita berbuat seperti itu ya. Kalau kita berbuat seperti itu kan di sini sebutkan bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Seburuk-buruk nama itu adalah fasik setelah beriman. Jadi kita memang tidak boleh memberikan julukan termasuk pada diri kita pada orang lain itu sesuatu yang rendah. Wa malam yaptub ya. Wa malam yaptub ya. Siapa yang tidak bertobat faulaika humud dzalimun, mereka itu adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang menggelapkan diri. Zalim itu dari dzalama, yatlimu dzulman itu menggelapkan diri. Maka janganlah engkau tergesa-gesa mencela seorang karena dosanya, sebab barangkali dosanya telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan janganlah engkau merasa aman akan dirimu karena suatu dosa kecil, sebab barangkali engkau akan diazab atau diberi sanksi oleh Allah karena dosa kecil itu. Jika engkau melihat aib orang lain, maka boleh jadi aibmu lebih besar daripada aib orang lain. Dan jika engkau tidak pernah melakukan aib sebesar itu, maka ingatlah barangkali Allah telah mengampuni aib atau menutupi ya itu.
dirimu itu, ya. Namun belum tentu Allah SWT mengampuni aibmu meskipun lebih. Nah, ini ada cerita riwayat kan seperti itu. Maka di dalam surat 4 ayat 135, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum, ya, awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan au faqiran fallahu aula bihima fala tatabiul hawa an ta'dilun wa in talwu au tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Ya, jadi kita harus adil terhadap orang yang tidak kita sukai juga. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Maksud saya, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau memutarbalikkan fakta atau enggan menjadi saksi, maka sungguhnya Allah mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Jadi kita disuruh adil, ya, kepada siapapun. Ini kan ayatnya juga jelas terperinci, ya. Nah, kalau seperti ini kan dikorelasinya dengan surat Al-Maidah ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina, ya, lillahi syuhada'a bil qisti wala tajrimannakum syana anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi termasuk adil kepada orang yang kita benci sekalipun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini juga jelas sekali bahwa adil juga terhadap orang yang kita benci. Nah, hadirin yang berbahagia, maka dalam surat 60 ayat 8, ya, ini, ya, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid daini walam yukhrijukum min diyarikum antabaruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Surat 60 ayat 8, ya. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, jadi kalau kita dengan orang itu tetangga kita ataupun siapapun, ya, satu wilayah, orang itu baik, ya, tidak mengusir kita, tidak mengganggu ibadah kita, bahkan kita bisa bergotong royong dan lain sebagainya, kita oleh Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi dan tidak mengusir dari kita. Nah, inilah sebetulnya kuncinya, ya, bahwa penebar rahmat di semesta itulah ciri orang-orang yang beriman. Maka sesuatu yang kita tidak sukai barangkali itu baik untuk jiwa kita. Wa asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, ini kadang sesuatu tubuh kita yang tidak suka
pikiran kita tidak suka, tapi sebenarnya itu jiwa kita membutuhkan, jiwa kita ingin karena untuk pertumbuhan rohani kita, untuk pertumbuhan spiritual kita. Maka di dalam kehidupan ini kita sudah tawakal pada Allah, dekat pada Allah, Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita. Kita tidak khawatir diberlakukan tidak adil oleh siapapun. Ya. Ini dalam surat 20 ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wala hadman. Ya. Jadi sini jelas sekali. Dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh dan dia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan tidak adil terhadapnya dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Jadi sudah Allah membentengi kita. Kita tidak usah perlu istilahnya khawatir orang lain mau berbuat apapun pada kita, termasuk berbuat tidak adil. Udahlah, kita backingnya itu Allah Ta'ala. Ini janji Allah. Ya, Allah tidak mengingkari janjinya. Ayat itu pasti benarnya. Karena hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya. Surat 13:28 ya, ayat populer ini, alladzina amanu wa tatma'inu, saya ulang, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi. Allah ya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Karena kita menyadari bahwa Allah itu dekat dengan urat nadi leher kita mengingat Allah. Ya, dzikir itu kita mengingat Allah, mengingat hukum Allah, mengingat ciptaan Allah, kan begitu. Sehingga kita terhubung terus, nyambung terus kepada Allah Ta'ala. Nah, hadirin yang berbahagia, maka semoga kita semua dapat menjalani ini, mengajak kepada seorang, kita mulai dari diri sendiri, dan kita juga selalu adil dengan siapapun, tidak merendahkan, kita saling menghormati, saling menolong dan lain sebagainya. Semoga kita dibimbing oleh Allah Ta'ala, yahdillahu linurihi mayasya. Allah memberikan petunjuk semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.